Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan pagi ini kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan di sini kita akan merenungkan firman-Nya, supaya firman-Nya boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kita, terutama di dalam menjalani minggu ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kiranya pagi ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, kami hari ini mau belajar dari firman-Mu, Tuhan. Kiranya kami boleh menghayati kasih-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami memancar kasih dan pengampunan. Kiranya Tuhan singkirkan di dalam hati kami, hati yang iri dengki, hati yang penuh dengan tidak mengasihi sesama kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh gantikan dengan kasih-Mu, kasih yang ajaib itu, Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati saudari Kesia di dalam pelayanannya, Tuhan. Kiranya boleh mewartakan kasih-Mu, Tuhan, dan boleh menjadi kepanjangan tangan dari tangan-Mu, dan kiranya boleh membawa berkat bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tema untuk renungan pagi ini adalah saling mengampuni. Nats firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam buku yang berjudul The Undertaking Life Studies from the Decimal Trade yang ditulis oleh Thomas Lynn, ia mengenang pekerjaannya sebagai pengurus pemakaman di sebuah kota kecil di Michigan. Selama 25 tahun, ia telah mengatur kira-kira 5.000 pemakaman. Bagaimana hal itu kemudian mempengaruhi cara dia berpikir? Thomas mengatakan, hal itu cenderung membuat saya ingin menyelesaikan konflik sedikit lebih cepat. Dia kemudian melanjutkan dengan berkata, karena saya melihat ada banyak orang-orang yang berangkat bekerja, namun tidak pernah kembali lagi ke rumah. Saudara, sudah berapa kali kita keluar rumah di pagi hari dengan marah, atau mematikan lampu di malam hari dengan amarah yang meluap. Kita memang bermaksud untuk menyelesaikan konflik, tetapi tidak pada saat itu juga. Biasanya kita berpikir demikian, saya akan mendiamkannya untuk sementara waktu biar dia tahu rasa. Saudara, jika kita sering melihat orang yang berduka cita sesering Lynn, maka hal tersebut biarlah mengubah cara berpikir dan bertindak kita. Dikatakan pada Efesus 4 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pada ayat 27, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara tidak perlu mempermasalahkan apa yang telah orang lain telah perbuat terhadap kita, melainkan apa yang telah Kristus perbuat bagi kita. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain saat ini juga untuk meminta atau memberi maaf, dan juga untuk memperbaiki hubungan yang tak ternilai harganya. Seorang pengurus makam tahu benar akan hal ini. Mari kita saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan tentang apakah kami menjadi anak-anak Tuhan sudah hidup dalam pengampunan seorang kepada yang lain. Tuhan, seringkali kami ketika orang-orang melakukan kesalahan kepada kami cenderung mendiamkan mereka atau kami cenderung untuk tidak memperdulikan mereka. Tuhan, ampunilah kami jikalau itu kami lakukan sebagai wujud kami balas dendam atas rasa sakit yang kami rasakan. Hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kembali melihat apa yang telah Kristus perbuat bagi kami, sehingga melalui karya keselamatan yang telah Kristus berikan kepada kami, pengampunan yang telah Kristus berikan kepada kami, memampukan kami untuk hidup dalam kasih satu dengan yang lain, memampukan kami untuk hidup saling mengampuni di tengah-tengah relasi dengan sesama. Tuhan, mampukanlah kami lemah dan kami terbatas. Seringkali yang kami ingin lakukan adalah mengikuti
hawa nafsu kami, mengikuti apa yang hati kami inginkan. Namun kami percaya ketika hati itu telah didiami oleh Kristus Yesus, maka itu akan merubah cara kami berpikir maupun bertindak. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong dalam segala apa yang kami kerjakan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk hidup dalam pengampunan seorang kepada yang lain. God bless you.